Jika bukan ditulis oleh nabi atau rasul, 100% kitab palsu. Klaim kitab suci jika bukan ditulis oleh nabi atau rasul, ya 100% kitab palsu. Saya Pendeta Tanhonai dari Gereja Allah Gaefu. Yesus berkata di dalam Lukas 24 ayat 27, 44, 45. Yesus berkata, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku, tentang Yesus di dalam Taurat Musa, Mazmur dan kitab nabi-nabi. Lalu Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Jadi Yesus berkata, kitab suci itu ya harus menulis tentang aku di dalam Taurat Musa, Nabi Musa, Mazmur itu Daud dan Nabi Salomo, Nabi Daud, Nabi Salomo, dan kitab nabi-nabi. Jadi sebuah kitab suci mutlak harus ditulis oleh nabi. Itu perjanjian lama ditulis oleh 26 nabi. Perjanjian baru ditulis oleh 8 rasul. Sebuah kitab suci mutlak harus ditulis oleh nabi dan atau rasul. Makanya ada kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, di seluruh dunia ada 4.300 agama-agama dunia. Tidak satu pun bisa membuktikan bahwa kitabmu agama-agama dunia ditulis oleh nabi dan atau rasul. Jika Anda mengklaim kitabmu, Anda klaim sebagai kitab suci, ya, jika Anda tidak bisa membuktikan bahwa kitabmu ditulis oleh nabi dan atau rasul, maka 100% gugur. Ya, itu kitab palsu. Sampai kiamat tidak ada yang bisa membuktikan kitabmu ditulis oleh nabi dan atau rasul. Sehingga kitabmu gugur jadi kitab suci. Itu sebabnya ya, mereka tidak bisa jawab ketika ditanya, buktikan kitabmu ditulis oleh nabi dan rasul. Karena sadar tidak bisa menjawab, maka dia memilih menghujat-hujat satu-satunya kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka muncullah para penghujat Alkitab. Ya. Wah, kitabnya orang Kristen itu palsu. Lah iya, wong kamu nggak bisa jawab. Buktikan kitabmu ditulis nabi dan rasul. Yang palsu itu ya kitabmu itu. Kami sering menyebutnya pengecut kau. Bahas kitabmu sendiri nggak berani. Membuktikan kitabmu sendiri nggak berani. Kamu malah ngobok-obok Alkitab, satu-satunya kitab suci. Itu yang disebut pengecut. Kowet. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi saja. Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa kitabmu ditulis oleh nabi dan atau rasul, ya wes, imani saja. Ya, bahwa kitabmu gugur jadi kitab suci. Ya. Anda tidak akan bisa ngobok-obok Alkitab, satu-satunya kitab suci. Kalau ketemu sama HTD 1 menit kick balik. Ya, dalam berbagai session debat ya. Pendeta HTD itu kan nggak pernah nanya toh. Suatu saat ya, Pak HTD mbok dijawab dong. Memang nggak apa-apa dijawab, nggak apa-apa. Ya mohon maaf ya, kenapa kami tidak pernah nanya kitab Anda? Tolong buktikan dulu bahwa kitabmu memenuhi kriteria kitab suci, yaitu harus ditulis oleh nabi dan atau rasul. Sampai kiamat Anda nggak bisa buktikan. Jadi ya untuk apa saya bertanya tentang kitabmu? Wong kitabmu gugur, tidak memenuhi syarat kitab suci. Udah diem dia. Lalu dia yang bertanya kepada saya, ya saya jawab 1 menit, kick balik. Makanya debat sama pendeta HTD santai banget saya. Ya, yang tukang gotong-gotong kitab 2 koper itu ya. Kalau sama saya buang itu kitab. Ya.
buktikan kitabmu memenuhi kriteria kitab suci. Nggak bisa dia. Karena nggak bisa ya kerjaannya hujat, caci maki atau wah kitabnya orang Kristen palsu. Yang palsu kitabmu itu. Very clear ya. Toleransi saja ya. Wes imani sajalah. Meskipun kitabmu tidak memenuhi syarat. Ingat 4.300 agama dunia. Tidak satu pun bisa membuktikan kitabmu ditulis oleh nabi dan atau rasul. Tidak ada yang bisa membuktikan itu. Sampai kiamat. Itulah gunanya kita toleransi. Wes imani saja. Ya. Kalian imani saja. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya. Amin.